Win Syarif Hidayatullah, dan pernah pula selaku Direktur Pasar Sarjana pada Win tersebut. Beliau adalah pengubah YIN atau Institut Agama Islam Negeri menjadi UIN atau Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Semoga jasa beliau yang begitu besar untuk kejayaan Islam di bumi Nusantara ini tercatat sebagai Al-Zakhirah Al-Thamina, investasi berharga yang mengantar beliau dan keluarga beliau menuju surga Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin. Bapak Pembina Yayasan dan segenap hadirin yang kami hormati, alhamdulillah wa syukurillah, dengan makna Allah Azza wa Jalla, sudah sarjana S1 kali ini pada Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Kamal Nahdlatul Wathon Kembang Terang Lombok Timur adalah wisuda yang ketiga. Secara khusus, para wisudawan telah memperdalam bidang ilmu tafsir dan hadis. Wisuda pertama tahun 2012 dengan jumlah wisudawan sebanyak 49 orang. Di antara mereka yang tergolong mendapatkan predikat cum laude telah melanjutkan studinya ke perguruan yang lebih tinggi dan selesai dengan prestasi yang terpuji. Alhamdulillah. Wisuda yang kedua tahun 2014 dengan jumlah wisudawan wisudawati sebanyak 46 orang. Sedangkan saat ini tahun 2016 pada wisuda yang ketiga dengan jumlah 40 orang. Insyaallah di masa yang akan datang jumlahnya akan lebih banyak lagi. Mengingat sekarang ini mahasiswa yang lebih banyak, program studi atau jurusan yang lebih banyak lagi. Mudah-mudahan amin. Kepada segenap wisudawan wisudawati, saat ini kami ucapkan selamat berwisuda. Semoga ilmu kalian diberkahi dan bermanfaat bagi kejayaan agama, nusa dan bangsa. Kami yakin bahwa keberhasilan saudara-saudara wisudawan wisudawati tidak lain adalah karena kesungguhan saudara-saudara dalam studi, juga kesungguhan dan ketulusan para dosen dalam membimbing para mahasiswa, dan yang paling utama adalah karena ketangguhan, perhatian dan ketulusan pembina yayasan selaku pembina pondok pesantren Darul Kamal Nahdlatul Wathon dalam mendorong dan membimbing mahasiswa sehingga dapat menjadi insan ulul albab dengan modal zikir dan pikir, dapat mensintesis way of thinking dan way of life sebagai penyelamat umat dari kebodohan atau izan dan jahalah, dan sebagai pembaharu dalam kehidupan dan perubahan sosial atau sebagai agent of change. Bagaimanapun juga keberhasilan saudara-saudara para wisudawan wisudawati adalah juga ditentukan karena faktor keberadaan orang tua. Dalam hal ini bukan sekedar ungkapan last but not least, terakhir tapi tidak kalah pentingnya, yaitu peran orang tua atau wali yang tentunya dengan penuh pengorbanan, tenaga dan materi dalam melayani kebutuhan putra-putrinya sehingga apa yang kita citakan dapat tercapai. Jasa orang tua atau wali harus diperhatikan, diwujudkan dengan aktivitas yang positif dan kreatif. Tugas para wisudawan wisudawati bukan hanya terkait keilmuan yang perlu dikembangkan, diamalkan secara personal atau pribadi atau kelompok, tapi juga berupaya memperbaiki masyarakat secara umum agar menjadi era ummah dan juga terus memberikan inzar atau peringatan sesuai dengan pesan Al-Quran dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 132. Wa ma kana al-mu'minuna yanfiru kaffah walaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din wa yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka?
dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Kepada para musdawati kami berpesan agar terus menambah ilmu yang dimiliki, karena menambah ilmu itu kewajiban tanpa henti, minal mahdi ilal lahad. Pendidikan seumur hidup atau long life education bagi saudara-saudara yang mempunyai peluang dan kemampuan, hendaklah dapat melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, ke program S2 atau S3, dan apabila telah selesai nanti agar dapat bermanfaat bagi alma mater saudara, yakni Sekolah Tinggi Agama Islam. Dan berhubung sekarang ini sudah 3 kali angkatan pelaksanaan wisuda, kami sarankan agar dibentuk ikatan alumni Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Kamal Darul Watan Kembangkarang, sehingga nanti dapat memberikan masukan, pikiran, saran-saran dalam memajukan lembaga. Saudara, karena Tuan Guru selaku ketua yayasan, sebagai pembina yayasan, perlu terus dibantu. Seperti halnya saya ini selaku pembina, selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Kamal ini, insya Allah dengan akan tulus ingin membantu beliau pembina yang punya cita-cita mulia dan tinggi untuk kejayaan umat dan bangsa. Para alumni juga perlu menjadi kohor untuk memperbanyak buku-buku ilmiah atau kita agar bisa terpampang di perpustakaan kita, sehingga mahasiswa terus membaca dan membaca, kemudian berprestasi. Bapak pembina yayasan, para undangan sekalian dan hadirin sekalian yang kami muliakan, terkait dengan lapangan pekerjaan, kami tekankan agar alumni nantinya dapat memiliki kreativitas dan inovasi, sehingga dengannya kalian tidak sulit dalam mencari pekerjaan, karena lapangan pengabdian bagi saudara-saudara begitu luas, melebihi lapangan pekerjaan yang menjadi tujuan sebagian perguruan tinggi. Hiasilah diri kalian dengan akhlak mulia, dengan karakter yang terpuji, dengan tetap menjaga nama baik alma mater saudara. Allah SWT menilai sesuatu berdasarkan pengabdian atau amal dan ketulusan, sesuai sabda Rasulullah SAW, Inna Allah la yanzuru ila absarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Al-hadis rawahu Muslim. Allah tidaklah melihat seseorang itu tidaklah melihat kepada bentukmu, wajahmu dan hartamu, tetapi melihat kepada hatimu dan amal atau hati yang memberi. Mudah-mudahan akan peroleh benar perbuatannya. Demikian kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran beliau dan seluruh undangan. Pada akhirnya yaitu saya ucapkan Allahumma biqul hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Sallallahu alaihi wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Sadaqallahul azim. Yang terhormat Badan Pembina dan Penyelenggara Yayasan Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Kamal, Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Ruslan Zain. Yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Kamal, Profesor Dr. Lukman Al-Hakim, dan para anggota Senat STAI Darul Kamal dan para dosen, para orang tua, wisudawati dan juga para wali,
dan wabil khusus wisudawan dan wisudawati yang pada hari ini sangat berbahagia. Dan tentu saja juga kepada para penggembira yang ada tadi saya lihat di bawah mulai menyaksikan acara wisuda ini dari CCTV, dari saluran TV. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat wabil khusus kelulusan pada hari ini S1 dalam bidang tafsir hadis. La in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan terus bersyukur. Tidak semua orang bisa jadi sarjana pasti, dan juga jadi sarjana tidak mudah. Jadi ini patut kita syukuri, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang kufur nikmat, mengingkari nikmat Allah SWT. Dan syukur nikmat itu adalah dengan bekerja lebih keras lagi, berbuat amal lebih banyak lagi, amal saleh yang lebih banyak lagi. Itulah bentuk kesyukuran kita, mengamalkan ilmu lebih banyak lagi, lebih luas lagi. Inilah bentuk kesyukuran khususnya bagi wisudawan dan wisudawati pada hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu berada di jalan As-Siratal Mustaqim yang telah dibawa dan disampaikan oleh beliau lebih dari 14 abad yang lalu. Saya ingin berterima kasih kepada badan penyelenggara maupun juga kepada pimpinan STAI Darul Kamal ini yang telah mengundang saya untuk berkesempatan datang dalam kesempatan yang sangat baik ini, melihat, menyaksikan, dan ikut serta di dalam kehidupan pesantren, kehidupan STAI yang berbasiskan pesantren. Ini adalah sesuatu yang saya kira sangat penting bagi saya sendiri sebagai seorang sarjana, sebagai seorang peneliti, sebagai seorang pengamat, khususnya di dalam bidang pendidikan Islam, menyaksikan dengan mata kepala sendiri dan merasakan denyut kehidupan di pesantren, khususnya adalah STAI yang berbasiskan pesantren di Darul Kamal ini. Kepada saya diminta untuk berbicara mengenai tantangan PTAIS berbasiskan pesantren, yang kemudian saya sesuaikan judulnya menjadi pesantren sebagai lokus pendidikan Islam wasatiyah. Islam wasatiyah ini penting sekali, Islam wasatiyah ini, dan juga kita akan lihat nanti tantangannya ke depan apa saja yang harus kita lakukan. Saya ingin secara singkat, mungkin mudah-mudahan bisa 20 menit saja atau sekitar 15-20 menit saja. Yang pertama, pesantren adalah saya kira satu-satunya lembaga pendidikan Islam yang terbesar, terbanyak di dunia Islam ini. Pesantren adalah salah satu warisan terbesar dari umat Islam Indonesia. Itu bisa dipastikan. Jumlah pesantren aja sekarang ada hampir 30.000. Sejak dari Lombok sini, Lombok Timur ini sampai ke ujung barat di Aceh, sampai ke ujung timur di Jayapura juga ada pesantren, sampai ke utara di dekat Miangas, sampai yang ke selatan, termasuk saya kira yang Lombok ini termasuk yang bagian selatan dari Indonesia. Jadi jumlahnya bukan main, 30.000 lebih. Tidak ada negara berpenduduk mayoritas Muslim atau negara Muslim yang punya lembaga pendidikan semacam pesantren. Tidak ada. Boleh dipastikan. Dulu di dalam sejarah pendidikan Islam di Timur Tengah ada namanya kuta, ada madrasah seperti pesantren ini persis. Tapi sejak tahun 1970-an, awal 80-an dinasionalisasikan, diintegrasikan menjadi ke dalam pendidikan umum
atau sering disebut orang juga sebagai pendidikan sekuler, pendidikan umum atau pendidikan sekuler. Di Indonesia tidak demikian kejadiannya. Di Indonesia pesantren ini tumbuh sejak zaman Belanda, khususnya abad 19, menjadi satu-satunya alternatif, satu-satunya lembaga pendidikan yang tersedia bagi inlanders. Inlanders itu bahasa Belanda untuk menyebut kita ini pribumi, inlander, pribumi yang ditempatkan pada kelas ketiga. Dan ini kalau modernisasi di pembangunan take off gitu ya, lepas landas, maka kemudian pesantren, lembaga-lembaga pendidikan Islam akan kehilangan relevansinya, ketinggalan, ya, tidak lagi diminati orang. Ternyata tidak demikian. Karena apa? Karena di dalam proses pembangunan dan modernisasi itu, kemudian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang lain itu bertumbuh, terutama PTAI dan PTAIS. Tentu saja STAI Darul Kamal ini muncul di belakangan. Tadi saya tanya sama Tuan Guru Haji